Xavier yang baru saja mau duduk di kursi yang agak di belakang pun berdiri. Dia diminta untuk maju ke depan dan duduk bersebelahan dengan Marvin Rack. Saat ini, Xavier sangat canggung ketika duduk pas di samping bosnya. Sebagaimana perintah dari Marvin, bahwa Xavier tidak boleh banyak bunyi selama dalam acara. Xavier tidak boleh bilang kepada siapapun tentang sosok pemilik dari Raksil. Itulah alasan kenapa Marvin melarang mengundang keluarga Wilmer ke sini. Orang yang tahu bahwa pemilik Raksil adalah Marvin ya jelas orang Wilmer, seperti Aislinn. Russell kembali mendekatkan wajahnya ke Mike. Beliau adalah Tuan Xavier, Presiden Direktur Raksil. Beliau jauh lebih berjasa dan patut dihormati daripada keluarga Harvard. Tepuk tangan buat beliau. Gegap gempita pun menyeruak di sekitar kebun. Bagi mereka yang punya pandangan sama terhadap keluarga Harvard, tentu senang mendengar cecaran dari Russell, terutama mereka yang amat benci terhadap kesombongan keluarga Harvard. Ada bisik-bisik di antara mereka. Kita lebih baik mengikuti jejak keluarga Winston, melepaskan diri dari pengaruh keluarga Harvard jika ingin berkembang. Ya, betul. Selama ini kita dipaksa untuk mengikuti aturan main mereka. Kita memang terbantukan, tetapi kita seperti kerbau di cucuk hidung. Kita harus segera mencari perusahaan lain selain dari Harvard Corp dalam sektor apapun, tidak hanya terkait soal energi. Problem yang tengah mereka hadapi jelas akan ada solusinya. Itulah sebabnya kenapa Marvin mau mengakuisisi banyak perusahaan di berbagai sektor yang ada di Chemiseland, seperti perusahaan investasi, perbankan, F&B, bahkan sampai rumah sakit. Solusi tersebut akan terjawabkan nanti ketika Darak Holding Company telah resmi didirikan dan waktunya hanya hitungan bulan saja. Setelah itu, keberadaan Harvard Corp jelas bakal tergantikan. Russell bertepuk tangan dan membanggakan Raksil di hadapan undangan. Saat ini Raksil merupakan perusahaan migas terbesar di Chemiseland dari segi apapun, mengalahkan Harvard Hill. Silakan kalian cek di situs Kementerian Energi kita. Baik dilihat dari stok minyak mentah, produksi, hingga distribusi, serta profit, semuanya. Raksil menang telak dari Harvard Oil. Cukup banyak tamu undangan yang memberikan standing ovation sebagai sebuah penghormatan kepada Xavier. Rasa kagum mereka pecah dengan suara-suara pujian. Ini, perhatian orang-orang bukan lagi ketuan Warren dan Raymond, tetapi ketuan Xavier. Mendapat perlakuan istimewa bak seorang raja, Xavier malah sedikit gugup. Hitam matanya perlahan menggeser ke kiri, mengawasi wajah Marvin Rack, bosnya. Namun, senyum tipis dari Marvin malah membuatnya kikuk. Jika semua orang tahu, seharusnya saat ini Marvin yang mendapat sanjungan dari semua orang. Hanya saja Marvin sabar menunggu momen yang pas. Saat ini merupakan acara milik kakak iparnya yang sedang berbahagia. Jika dia menampakkan siapa dirinya, bisa-bisa sekarang Russell melepaskan pakaian pengantinnya, lalu berlutut di hadapannya. Marvin tidak mau merusak acara sakral ini. Dia masih menikmati momen di mana keluarga Harvard mulai ketar-ketir. Jika satu perusahaan saja sudah membuat mereka khawatir, bagaimana jika nanti Marvin menunjukkan pada dunia bahwa dia memiliki lebih dari 30 perusahaan? Bisik-bisik di antara tamu undangan ialah mempertanyakan siapakah pemiliki dari Raksil. Karena ada nama Rack di depannya, apa mungkin perusahaan tersebut dimiliki oleh keluarga Rack? Di antara mereka berani berspekulasi bahwa Raksil jelas dimiliki oleh keluarga Rack. Orang yang berspekulasi tersebut adalah mantan pemilik Hotel Seven Stars. Karena termasuk pebisnis kaya, dia diundang. Pria itu bahkan berani menebak bahwa pemilik Raksil adalah dari keluarga Rack yang tinggal di Goriston, yakni keluarga Warner Rackstone. Namun, spekulasi itu tidak cukup alasannya. Tamu yang lain malah skeptis, mengingat keluarga Warner Rackstone pun masih seperti ini saja. Jika mereka bangkit, levelnya sama seperti keluarga Winston saat ini. Tiba-tiba Russell berkata dengan tegas, "Aku sudah mengundang pemilik Raksil untuk datang ke sini melalui Tuan Xavier." Semua tamu undangan tercengang. Riuh rendah omelan mereka pun ramai terdengar, sampai-sampai omongan Russell tak terdengar. Perhatian, perhatian. Russell berusaha menenangkan semuanya. "Tolong diam dan dengarkan aku bicara." "Baiklah." Russell kembali meluaskan pandangannya dan melanjutkan. Namun sayangnya, beliau tidak bisa hadir. Penonton kecewa. Terlalu banyak helaan dan dengusan napas dari mereka.
meluapkan kekecewaan mereka. Padahal, mereka ingin melihat sosok tersebut. Mereka tahu bahwa Raksil merupakan perusahaan migas baru yang menggantikan Oxy-Oil, tapi pemiliknya masih belum mau menunjukkan diri. Beliau low profile. Sebagaimana kata Tuan Xavier, beliau merupakan pria muda yang rendah hati, perhatian, tegas, dan ambisius. Penonton terpana. Beliau orangnya dingin, lebih dingin daripada es, dan beliau berani, lebih berani daripada serigala. Russell pun tidak bisa menahan rasa kagumnya. Matanya berbinar, menurutku, beliau pria Sigma sejati. Kemudian Russell mengalihkan pandangannya ke arah dua orang somobong di bawah sana. Tidak seperti dua orang kaya di sini, yang sombong, pelit, dan banyak atur. Pemilik Raksil tidak angkuh dan hobi pamer. Buktinya sampai sekarang kita pun tidak tahu siapa pemiliknya. Tiba-tiba ada teriakan dari kursi deretan tengah dan belakang. Pemiliknya adalah keluarga Rak. Iya, Raksil itu milik keluarga Rak. Mereka ada di sini. Semua mata langsung tertuju kepada Marvin Rak. Tak jauh dari kursi Marvin, kedua orang tuanya dan adiknya juga ada di depan sini. Para tamu undangan memandangi mereka dengan tatapan penasaran. Tuan Warren dan Raymond memutar badannya dan terus mengawasi semua keluarga Rak dari Glorystone. Mata Tuan Warren memicing, setajam elang, terlalu banyak asumsi berkutat di kepalanya. Sementara Raymond berperang batin dengan dirinya sendiri, tiba-tiba dia teringat dengan semua pencapaian Marvin akhir-akhir ini. Apakah Marvin akan mewujudkan harapan banyak orang sebagaimana dulu? Wajah Raymond pun berubah was-was. Marvin Rak mendapat tekanan luar biasa. Jika keadaan tidak berubah, identitasnya akan lebih cepat terbaca oleh orang. Orang-orang kepercayaannya selain keluarga, seperti Xavier dan Lasta, tentu tidak akan membocorkan rahasia ini. Apa jangan-jangan ada anak buahnya yang telah menyebarkannya? Atau bisa JTS Selin yang sudah membeberkannya? Marvin cukup pusing dibuatnya. Meskipun tertekan, Marvin Rak tetap tenang. Dia harus berkata sesuatu, karena jika tidak, apa yang ada di kepala mereka berubah menjadi fakta menakutkan. Namun, belum sempat Marvin beranjak, Derek duluan naik lagi ke atas panggung, lalu menggeser posisi Russell. Dia berkata tegas, "Kita harus menghormati sang pemilik yang saat ini belum kita ketahui siapa. Jika presiden direkturnya saja tidak berkomentar, kenapa kita harus payah mengeluarkan argumen yang tidak berdasar? Maka dari itu, lebih baik kita kembali ke susunan acara. Terima kasih." Mengejutkan, Tuan Warren Harvard tiba-tiba berdiri dan menjerit, "Mustahil jika keluarga Rak mampu memiliki Raksil. Istilah Rak pada nama perusahaan tersebut hanya kebetulan saja. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan keluarga Rak, apalagi yang tinggal di Glorystone."